Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Kawan-kawan, kali ini saya baru saja unboxing sebuah buku baru berjudul Shalawat Badar, sebuah puisi keagamaan dan politik. Ya, penulisnya adalah Raden Muhammad Imam Abdillah MA. Di sebelah saya sudah ada Kang atau Mas Imam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini sebenarnya baru 2 kali kita ketemu ya, Mas. Tapi saya tertarik dengan masih muda tapi sudah membuat satu buku yang menurut saya ini berat juga ya, tapi saya nggak tahu sesungguhnya isinya apa. Ini boleh nggak cerita nih? Mungkin perkenalkan dulu nih, Mas Imam. Saya panggil Mas aja ya. Boleh. Oke, Mas Imam, boleh lah cerita siapa ini sebenarnya Mas RM Imam Abdillah MA ini? Enggak? Iya, sebetulnya saya bukan siapa-siapa ya para kaya. Saya manggilnya Beli. Beli boleh, beli. Iya, Beli Raka. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya perantau dari Sumatera yang datang ke Banten niatnya untuk mencari ilmu. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah berkeluarga, baru 1 istri. Maksudnya anaknya baru 1, istrinya sudah tidak nambah lagi Beli. Ternyata nggak punya nyali kayaknya. Mau belajar nggak? Tapi jangan dari saya juga nggak bisa, nggak punya nyali juga. Baik. Iya, nah jadi kebetulan saya kuliah di UIN Serang Banten, S1-nya dan S2-nya di UIN Jakarta. Nah disitulah saya tertarik untuk mengkaji teks-teks seputar sholawat. Gitu. Kemudian nih, kenapa harus sholawat badar yang menjadi perhatian Mas Imam ini? Ya, karena memang kalau kita lihat hari ini dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang tidak tahu sholat badar. Ya, mulai dari media massa lokal, TV lokal sampai nasional itu selalu melantunkan sholat badar. Ya itu masyhur yang biasa kita dengar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu tidak hanya kalangan umat Islam yang hafal lirik itu. Saya juga sering ikut-ikutan. Iya, karena memang nadanya mendayu-dayu, tidak ada tendensi, tidak ada resisten. Ya sudah, blur aja kita bersenandung untuk mendamaikan jiwa gitu. Betul. Memang enak itu dipakai keroyokan melantunkan itu. Saya pernah di Senayan itu. Iya, pernah bareng-bareng sama calon presiden waktu itu. Luar biasa. Segelora itu ya. Iya, segelora itu bersalawat semua. Justru karena sholat badar ini booming dan masyhur di Indonesia, saya tertarik untuk mengkajinya. Sebetulnya siapa sih pengarangnya? Bagaimana latar belakang bisa lahir sholat badar ini dan sebagainya. Sebenarnya sejak kapan ini sholawat badar ini booming ya, Mas? Nah ini menariknya. Ada banyak penulis-penulis nasional yang mengatakan bahwa sholat badar ini bukan buatan Indonesia, karangan orang Yaman, karangan orang Mesir, karangan orang-orang Arab Hijaz pada masa Nabi. Padahal sebetulnya sholat badar ini baru ditulis pada tahun 1960. Itu? Iya, ditulis di Tuban oleh seorang ulama kita, orang Indonesia yang menulisnya. Jadi baru masyhur itu di abad ke-20 ini Pak Beli. Jadi bukan dari zaman-zaman dulu, baru-baru ini masyhurnya. Tapi terinspirasi barangkali tentunya dari Arab atau gimana? Yang Tentu menginspirasi. kalau pengaruh Arab tentu ada ya. Tentu pengaruh Arab Islam ya terutama ya. Tapi yang mendasari kenapa sholat ini lahir tidak lain ditemukan karena kondisi politik pada hari itu yang sangat mencekam. Kita tahu akhir Orde Lama itu politik adu domba, ulama dibenturkan dengan aktivis-aktivis ya kan. Ya karena memang kemerdekaan Indonesia itu banyak negara luar yang tidak ingin Indonesia itu betul-betul merdeka. Makanya salah satu ceritanya nih Kiai Ali Mansur Siddiq itu seorang pengarangnya itu, beliau di tengah kisruh politik kan kita tahu
tahun 60 itu kan kalau nggak salah Bli, ada dekret presiden ya yang membubarkan Partai Masyumi. Oh iya betul. Saat itu umat Islam bergejolak Bli. Dari Sabang sampai Merauke itu marah karena Partai Masyumi kan hari itu masih menjadi representasi umat Islam. Iya betul. Partai Masyumi dibubarkan dibubarkan oleh Soekarno melalui dekret presiden. Dan juga itu bibit-bibit pemberontakan lahir di di Sumatera kita tahu. Nah, di Jawa pun umat bergejolak, marah karena ya katakanlah wadah Islam diobrak-abrik. Justru Ali Masyudik mengarang sholawat Badar ini dengan harapan untuk meredam emosi umat. Karena sholawat itu konteksnya pendamaian jiwa. Nah, jadi kalau bersholawat gak boleh marah Beliau asal mana ya? Beliau Kiai siapa? Ali Mansur Siddiq. Asal dari Tuban. Asal Tuban. Memang beliau memang tinggal di sana. Beliau itu pemimpin pesantren. Beliau aktivis NU. Beliau juga kiai. Bahkan beliau juga PNS zaman dulu. Jadi beliau betul-betul patriot Islam dan patriot nasional. Nah, beliau waktu itu sempat menjadi ketua PCNU di Banyuwangi. Beliau aslinya ada bilang dari Jember, tapi kemudian beliau menetap di Tuban. Gitu. Nah, sekarang beliau dimakamkannya daerah Tuban. Sebenarnya apa sih kandungan dari sholawat ini? Nah, ini menarik nih. Sholawat Badar ini sebetulnya merepresentasikan daripada nilai-nilai Pancasila. Believing in God. Boleh di share nih, saya tahu. Makanya Pancasila itu sangat cocok dengan sholawat Badar karena believing in God, percaya pada Tuhan, ya kan? Believing in God. Yang mana itu believing in God? Pada sholawat Badar kan ada sholatullah, salamullah. Jadi kita percaya pada Tuhan Allah. Percaya pada Tuhan Allah. Ya kan? Bahwa agama itu sebuah keniscayaan dalam berpolitik. Gitu. Kalau agama tanpa politik jadinya amburadul, tapi kalau politik tanpa agama juga amburadul. Ini tidak bisa jalan satu sisi saja. Misalnya politik tak beretika. Iya betul. Tapi kalau hanya agama saja yang dikemukakan tapi tidak ada aspek nasionalismenya, makanya jadinya peperangan di mana-mana. Betul. Itu believing in God itu menyatukan bersama-sama Merauke. Yang kedua humanity, kemanusiaan. Yang mana tuh? Nah, pada potongan-potongan syair ini ada potongan syair yang berbunyi Ilahi salimil ummah, selamatkan umat ini, selamatkan bangsa ini, selamatkan manusia-manusia ini. Diselamatkan dari apa? Minal afati wal niqmah, dari bencana, adu domba, dari perpecahan, dari tipu daya, dari pertikaian yang justru tidak ada untung sama sekali di antara kedua belah pihak. Jadi humanity ya. Iya. Tidak menyakiti kemanusiaan. Jadi ketika kamu berbeda suku, ya sudah kita sama agamanya. Pokoknya gua selamat, lu selamat gitu ya. Ketika kita beda agama, tapi kita sama-sama satu suku. Ketika kita beda suku, beda agama, kita satu bangsa. Ketika kita beda bangsa, kita satu bahasa, satu kemanusiaan. Jadi selalu cari persatuannya. Ini juga sama dengan unity-nya, persatuan Indonesia. Lalu juga ada demokrasinya yang dibenarkan pada demokrasi. Ya karena di sini ada doa minta diselamatkan dari tipu daya, minta kita untuk dibimbing untuk memperbaiki kondisi nasional. Jadi sholawat Badar ini merepresentasikan Islam yang tradisional dan Islam yang nasional. Jadi ini menariknya sholawat Badar ini. Isi kandungannya berbeda dengan syair-syair sholawat pada umumnya yang hanya menyanjung pada sosok Nabi. Biasanya kalau dalam Islam itu kalau kita memuji Nabi itu namanya sholawat. Nah, tapi pada sholawat Badar ini pujian para Nabi itu hanya bait pertama dan kedua. Nah, selebihnya itu doa-doa kepada para pejuang, doa-doa kepada umat, lalu pengaduan terhadap tipu daya dan sebagainya. Jadi lebih kepada aspek sosial. Ya, ini semacam sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, cuman kebetulan aja bahasanya bahasa Arab gitu ya. Kenapa bahasa Arab? Karena memang pada masa itu kita kan memang masih memandang bahwa bahasa Arab itu bahasa Islam. Betul. Makanya bahasa sholawat Badar dan menggunakan bahasa Arab itu bukan dengan tidak sengaja, justru sengaja menggunakan bahasa Arab, bahasa yang dianggap mampu meredam emosi umat. Nah, selain daripada itu juga sholawat Badar ini rupanya waktu itu menjadi antitesanya gerakan PKI.
Oh. Di saat PKI masih berkampanye dengan genjer, padahal orang yang suka genjer belum tentu PKI. Iya. Kan lagu loh, semua orang bisa suka. Iya. Selamat pintar sekali itu menyanyikan, banyak sekali waktu itu artis ya. Tapi PKI betul-betul bisa memanfaatkan popularitas lagu itu untuk mencari rekrutmen anggota, penyebarannya. Dan ini di seberang gitu lah istilahnya. Kalau pakai genjer itu pakai sholat badar, menyeimbangkan gitu. Kalau sebentar sana genjer sholatullah salamullah gitu. Jadi apa ya? Perang balancing ya. Iya, kampanyenya bukan kampanye yang mungkin udah sekarang hoax ya, tapi karya yang ditampilkan dari kedua belah partai politik itu, karya apa yang bisa kamu keluarkan gitu. Itu saya bilang harus dimunculkan kembali di masa ini, bagaimana kompetisi panggung politik harus diwarnai dengan karya-karya yang baik gitu, yang bernuansa nasional dan tidak ada aspek hoax ataupun permusuhan dan sebagainya gitu. Dahsyat sekali ya. Ini ngomongin Pancasila versi para pejuang Islam masa lalu ya. Betul. Tahun berapa? Tahun 60. Tahun 60 ya. Akhir Orde Lama kan menjelang Orde Baru itu. Dan setiap saya mendengar salawat badar, meskipun saya Hindu ya, saya asik aja, saya tidak sama sekali tidak aneh gitu. Karena sering gini dilantunkan dan menyemangati gitu ya. Menyemangati dan terus terang saya juga menikmati gitu, menikmati, energinya luar biasa sesungguhnya. Wow. Nah, ini yang di Indonesia ini apakah semua orang melantunkan salawat badar ini atau gimana? Saya rasa semua orang tahu, tapi tidak semua orang mengamalkannya. Karena di beberapa pesantren itu dijadikan sebagai amalan rutin menjelang sholat. Jadi sambil nunggu jemaah untuk salawatan dulu yuk. Dan itu memang dipraktekkan ketika sholat badar pertama kali lahir. Habib Ali Kuita mendeklarasikan bahwa ayo kita lawan PKI dengan sholat badar. Nah, implementasi dari gerakan sholat badar itu diberikan panggung dalam setiap momentum-momentum. Kayak misalnya ada seminar, sebelum mulai sholawatan dulu, mau pernikahan, mau majelis taklim, pokoknya sholat badar sebagai sholat pengiring untuk kegiatan-kegiatan, baik kegiatan pendidikan, sosial dan sebagainya. Hari ini masih kita bisa lihat kan, Bli? Nah, uniknya nih, Bli, sholat ini kenapa waktu itu saya bilang representasi politik NU? Karena Islamis di Indonesia ini kan ada banyak firqah ya, ada dan politik NU masa Orde Lama nih ada saya belum baca ini sebenarnya puisi keagamaan dan politik studi studi salawat badar dan politik NU masa Orde Lama. Oke, kenapa nih? Kenapa bisa ngambil judul seperti ini nih? Iya, uniknya sholat itu bukan punya NU. Memang sholat itu adalah perintah agama. Kita wajib bersholat pada Nabi, artinya mendoakan Nabi kita. Dan saya pikir semua agama juga punya kewajiban yang sama untuk mendoakan orang-orang yang membawa agama itu. Ya. Jadi ada Tuhan, ada perantaranya, ya kan? Guru ya. Gitu kan. Nah, itu semua agama saya pikir menghargai wasilah itu. Tapi budaya bersholawat ini tidak datang tiba-tiba dan tidak datang tiba-tiba, tidak lahir tiba-tiba di Indonesia. Katakanlah pasca perebutan Arab Saudi oleh keluarga Saud, dulu kan namanya Hijaz. Nah, jadi Arab Saudi sekarang ini berefek pada geopolitik internasional lebih. Iya, berefek. Gimana ceritanya? Oke. Kita kembali pada sejarah ketika Saudi Arabia namanya bukan Arab Saudi, tapi masih Hijaz. Masih dalam satu kekuasaan Turki Utsmani. Nah, di negara Hijaz itu ada namanya suku Bani Najid, dari daerah Najd namanya Bani Saud. Yang hari ini memerintah. Ada perang saudara antara Bani Hashim sama Bani Saud. Perang saudara dimenangkan oleh Bani Saud, lalu dirubah nama Hijaz menjadi Arab Saudi. Nah, dari situlah mulai Islam itu ada tendensi bahwa Islam itu tidak boleh berpikir satu Islam versi Wahabi yang kita sekarang kenal dengan Islam Salafi, di mana mereka itu banyak memangkas amalan-amalan yang dibawa oleh ulama-ulama yang runut. Jadi mereka hanya kembali pada Al-Quran, Sunnah gitu.
Nah, sehingga ajaran-ajaran sholat ini dipangkas, dikatakan bid'ah oleh mereka. Nah, ini bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi dan itu berkonotasi haram, berkonotasi sesat, gitu beli. Jadi kalau Nabi nggak perintahin, lu coba-coba amalin berarti lu sesat. Gitu. Jadi semuanya harus ada dalil tekstualnya. Padahal ini kan jadinya sempit Islam nih. Agama jadi sempit. Ekspresi beragama jadi terbatas. Nah, makanya saat itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu membuat komite Hijaz untuk menyelamatkan budaya-budaya Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, di Indonesia yang masih menjaga budaya itu hanya NU. Saya kata NU, ya karena NU itu punya runutan nasab belajar yang runut, satu gurunya ini terus sampai pada kiai itu ya. Iya, ada apa sustainability ilmuwan itu. Atau kalau dalam bahasa ilmiah, kalau bahasa Islam kan ada sanad ta'alum. Nah, kalau bahasa ilmiah itu ada genealogi keilmuan. Gitu beli. Nah, yang membudayakan sholat itu cuma NU beli. Muhammadiyah enggak? Persis enggak? Wahabi enggak? Apalagi HTI enggak? Lalu Mu'atal Anwar bersolat tapi tidak semasif NU. Nah, justru Islam-Islamnya yang di Arab Saudi sekarang tuh menganggap salawat itu hal yang bid'ah beli. Berarti buku ini lakunya di NU aja kali ya? Enggak juga beli. Enggak juga. Ini saya pernah bawa ke Malaysia di UPSI, Universitas Inggris itu mengapresiasi karya ini. Dan justru saya harus. Tapi warga NU wajib beli ya? Harus. Wajib beli ya, warga NU, teman-teman. Enggak wajib beli, wajib memilikinya. Wajib memilikinya, benar. Iya, wajib memilikinya, tidak wajib beli. Iya, wajib beli. Ada banyak cara memilikinya. Banyak cara. Tapi boleh difotokopi nggak? Boleh difotokopi nggak? Sejauh ini saya tidak melarang. Saya sendiri tidak mencoba untuk menjual belikan karya ini karena sholat badar yang dikarang oleh Ali Mansur sendiri yang mendapatkan bintang NU dari pemerintah yang harusnya mendapatkan royalti dari karya dia ditolak oleh keluarganya nih. Jadi beliau saja yang menulis sholat badar itu dengan ikhlas, tidak mendapatkan uang spesial pun dari situ. Masa saya yang cuma mengkaji doang, mencari uang dari situ gitu. Jadi saya. Tapi gimana nih kalau ada orang yang berminat beli ini? Ya insya Allah nanti minhaj sudah tasib, saya punya rezeki saya cetak ulang, saya pesan lagi dengan penerbitnya, lalu ada beberapa eksemplar saya kasihkan. Jadi saya coba nggak mau jual belikan ini. Wah, nggak diperjualbelikan ternyata. Tapi kalau ingin memilikinya itu berarti harus ngubungin nomor bapak bisa ya? Iya. Atau mungkin ada yang mau berdonasi untuk berbanyak. Enggak saya terima gitu. Boleh disebutin nomornya? Atau nanti kita. Boleh lah nanti kalau ada yang mau donasi di kolom komen aja kalau tertarik ini ya. Tertarik memiliki buku ini, tidak harus membeli katanya. Ya nanti biar saya teruskan kepada Mas Imam Abdillah penulisnya. Ada lagi ya mau di-share ini? Mungkin harus baca ya biar kita lebih banyak diskusinya. Luar biasa. Mas Imam, wah ini pasti buku menarik ya, apalagi kaum muslim. Saya aja sebagai non muslim sering menikmati berarti. Namanya Shalawat Badar. Iya. Satu lebih, saya berharap Shalawat Badar ini bisa diangkat ke panggung internasional karena kemarin Shalawat Badar ini dipentaskan oleh orang Malaysia di event internasional. Kalau nggak salah di negara Yordania atau Yugoslavia, saya kurang tahu, ada di YouTube dan itu tidak membawa embel-embel Indonesia-nya. Nah, saya khawatir di luar negeri mungkin ini punyanya orang luar negeri beli. Nah, karena memang kita jarang sekali ada apa namanya ya pengakuan yang penghargaan. Berarti perlu dipatenkan. Dan meskipun keluarganya tidak pamrih, tapi paling tidak negara wajib melindungi karya anak bangsa ini ya. Memang waduh benar juga ya. Makanya di disertasi saya ini insya Allah di S3 saya akan angkat lagi soal badar ini dengan gandengannya moderasi beragama. Iya, sholawat dan moderasi beragama bahwa tidak seharusnya agama menjadi pemicu peperangan. Mulia sekali. Berhenti dulu ya sampai sekarang ya, udah closing statement lah seperti itu. Siap. Jangan sampai
kita terhenti untuk mengatakan mulia ini, bahwa agama bukanlah dijadikan, keniscayaannya bukan untuk menjadi alat pemicu peperangan. Terima kasih Mas Imam Abdillah MA yang sebentar lagi mudah-mudahan segera menjadi doktor ya. Mas. Ya, terima kasih atas karya puisi keagamaan dan politik studi Syalawat Badar dan politik NU masa Orde Lama. Oke, terima kasih. Demikian kawan-kawan semua, kajian kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Rahayu selalu.